Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka 'ala shiratin mustaqim. Wa qala aidan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan Rabb semesta alam yang telah mengantarkan kepada kita semua hingga pada malam hari ini. Kita semua biasa bermuajah, kita semua bisa bermuajah, bisa bertatap muka dalam rangka untuk mengkaji Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat amal kita dan menerima amal kita. Semoga amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada orang-orang yang senantiasa berdakwah hingga akhir zaman. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa menikmati hidup ini dalam suasana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kita masih bisa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang luar biasa, kesehatan, keimanan ini kita syukuri bersama-sama. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi umat Islam di alam semesta ini yang saat ini ya, di abad 21 ini memang jauh berbeda dengan kondisi umat Islam pada masa Rasulullah dan para sahabat. Saat ini umat Islam tengah mengalami cobaan yang cukup berat dalam segala aspek. Ipolexar Hankam internasional, sering sekali umat Islam dibully. Dalam percaturan politik dunia internasional, umat Islam seringkali tertindas. Kalau boleh dikatakan bahwasanya aspek besar ini tidak mandiri umat Islam. Politik internasional sekalipun, pemerintahannya, ekonominya, peradabannya, pertahanan keamanan, bahkan sampai teknologi, sampai pada aspek kecil, praktis sekalipun seperti akhlak. Umat Islam diserang akhlaknya, diserbu tontonan-tontonan yang tidak bermutu. Sampai ibadah praktis ini nyaris terserang juga. Lebih cenderung umat Islam ini dinabuk-nabukan dengan adanya online misalnya, game online dan seterusnya, sehingga melupakan ibadah praktis. Kekeluargaan kaum muslimin sekarang ini sudah mulai agak berkurang karena umat Islam cenderung tidak murni, tidak menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah untuk praktek dalam kehidupan seperti keluarga, kemudian dalam hal waris sekalipun. Kemudian yang lebih
sangat menyedihkan adalah masalah pergaulan di tengah masyarakat. Banyak umat Islam yang tidak mengerti bahwasanya jilbab itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Masih saja umat Islam itu banyak sekali yang belum sadar tentang pentingnya jilbab. Dan sampai dengan saat ini tanda-tanda kemunduran itu terus menerus ya. Tidak adanya akhir-akhirnya. Ini menjadi kepedulian kita semua, menjadi perenungan kita semua, sehingga juga kita patut untuk mengembalikan, mengupayakan supaya keadaan kaum muslimin ini bisa kembali lagi sebagaimana pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jeli, maka sebetulnya permasalahannya itu mendasar ya. Itu bisa dikembalikan sebenarnya. Permasalahan utamanya itu bisa dikembalikan. Yaitu kemunduran yang sangat parah dalam hal pikiran umat Islam, atau bahasa sederhananya adalah taraf berpikir umat Islam ini sangat rendah sekali. Loh, kok bisa seperti itu? Rendahnya taraf berpikir Islami inilah yang kemudian berdampak pada sikap mereka terhadap Islam itu sendiri. Seandainya umat Islam itu menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah konsisten, konsekuen di alam semesta ini, pasti taraf berpikir umat Islam itu naik. Umat Islam yang saat ini tidak serius gitu loh, tidak serius berupaya untuk mendalami Islam, tidak serius. Bahkan tidak mengetahui tata cara menyelesaikan sebuah masalah dengan metode yang Islami. Tetapi kebanyakan umat Islam itu menyelesaikan masalah itu dengan nilai dan pola pikir yang tidak Islami. Selalu saja itu menggunakan pola pikir Barat. Ya, kebanyakan seperti itu. Atau menyesuaikan Barat. Nilai-nilai Barat yang dipakai. Pola pikir non-Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Kerabat muslim yang budiman. Misalnya, dengan memakai aturan kapitalis untuk menyelesaikan problem ekonomi umat ini, dipakailah perundangan Barat yang liberal untuk menyelesaikan masalah kemasyarakatan. Mungkin yang anggota DPR barangkali yang paling mengerti ini, terutama DPR pusatnya. Aturan perundang-undangan itu sudah ada yang membuatnya, sudah dibikinkan oleh Barat sebenarnya. Kalau mau jujur ya, kalau mau jujur. Digunakannya tata cara nenek moyang terdahulu untuk meninggikan rasa keagamaan umat yang akhirnya menimbulkan bid'ah dan khurafat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat muslim, sebagian umat Islam kini masih berpikir bahwa Islam memang tidak akan mampu mengimbangi perkembangan ilmu dan teknologi. Masih ada yang seperti itu. Barat dengan teknologinya, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sampai di planet Mars itu ada namanya robot Perseverance ya. Kalau Curiosity kan sudah ada di sana. Jadi ada yang beranggapan bahwasanya Islam katanya tidak akan mampu mengimbangi perkembangan ilmu dan teknologi. Ini kan fatal nih sebenarnya. Pikiran umat yang seperti ini kan fatal. Tidak benar. Yang benar adalah umat Islam nanti itu akan bangkit, akan mampu. Ya. Kalau sekedar ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan biasa. Itu ranah universal manusia. Tidak hanya orang Islam. Orang non-Islam pun kalau mau serius akan dapat. Di dalam Al-Quran jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Hai jamaah jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan sultan, maksudnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tidak benar kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya umat Islam tidak bisa atau Islam tidak bisa mengimbangi perkembangan ilmu dan teknologi yang dari Barat. Sehingga sampai-sampai mengatakan begini, perlu aturan di luar Islam untuk mampu memenuhi keperluan umat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi banyak sekali ya ini banyak sekali kekeliruan. Bahkan mungkin para pemikir-pemikirnya banyak sekali kekeliruan. Yang benar adalah kalau masalah ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah ranah universal. Itu bahasa gampangannya itu adalah hal materiah ya, yang tidak ada kaitannya dengan peradaban, yang tidak ada kaitannya dengan hadroh ya, yang dilarang oleh Islam. Tetapi itu adalah universal. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah universal. Itu sebetulnya yang benar. Kenapa Muslim? Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, atau sebagian umat Islam yang mengatakan seperti ini, kita menyadari bahwasanya mereka kemudian menganjurkan mengadopsi beberapa peraturan dan perundangan Barat yang sebenarnya Barat itu menjadi seorang penjajah sebenarnya, sebagai penjajah. Sebagian lagi berpendapat bahwa nasionalisme atau aliran cinta kebangsaan ya tanah air yang ada sekarang adalah kenyataan sejarah yang sah-sah saja menurut pandangan Islam, dengan mengabaikan persatuan umat Islam di seluruh dunia. Padahal umat Islam itu satu sebenarnya. Umat Islam itu tidak terbagi-bagi, tidak. Umat Islam itu satu. Di alam semesta ini satu aja umat Islam. Itu yang benar. Yang benar. Kalau kemudian ada ikatan-ikatan kebangsaan, ada ikatan-ikatan wilayah-wilayah, itu sebenarnya adalah nisbi. Ya, itu adalah imajiner. Ya, itu memang harus hati-hati kita. Kenapa? Kalau itu yang dipakai, maka kita ini menganggap bahwasanya umat Islam itu berbeda-beda. Tidak, umat Islam itu satu di alam semesta ini. Umat Rasulullah SAW satu saja. Umat Muslim yang beriman. Mereka tidak menyadari bahwasanya harus bersatu. Banyak sekali, sehingga mereka itu kenyataannya terpecah belah ya, menjadi umat-umat yang kecil dengan perbatasan sendiri, wilayah-wilayah sendiri, dengan bendera sendiri, dengan bahasa sendiri, dengan lambang negara masing-masing. Itu pada faktanya. Kalau mau jujur, kerabat Muslim, kalau mau jujur, itu ada yang kurang sebenarnya, ada yang kurang. Harus kembali, ya. Harus kembali kepada fitrah umat Islam yang sebetulnya, yaitu adalah bersatu. Memang ini agak rumit ya, permasalahannya agak rumit, agak kompleks ya. Tapi tergantung mindset sebenarnya, tergantung pikiran. Kalau pikiran kita itu maju, pikiran kita berkembang, atau growth mindset ya, pikiran kita itu growth mindset, pikiran kita berkembang terus, maka sebenarnya nggak sulit. Hati kita itu, hawa nafsu kita itu bisa dikalahkan. Nah, sikap dan pikiran kita kalahkan. Yang mengalahkan siapa? Ya wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tercermin dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu saja sebenarnya. Kalau kita mau sikoh pada wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita itu akan benar ya, akan lurus ya di dalam Al-Qur'an surah
Az-Zukhruf surah ke-43 ayat yang ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka 'ala shiratim mustaqim. Dan bersikokohlah kalian kepada wahyu Allah, kepada wahyu. Sesungguhnya engkau kalau bersikokoh maka akan meniti jalan yang lurus. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih menjadikan bahwasanya umat Islam itu terpecah belah, umat Islam itu banyak berbilang, ya, tidak pernah bersatu, na'udzubillah min dzalik. Itu tidak benar. Bahwa umat Islam fitrahnya itu adalah bersatu di seluruh dunia, bahkan di alam semesta ini bersatu. Kalau ada orang-orang yang mengkotak-kotakkan, itu sebenarnya pemikiran yang tidak benar, pemikiran yang tidak ikhlas. Pemikiran yang ikhlas adalah bahwasanya itu adalah umat Islam itu satu. Umat Rasulullah SAW adalah satu. Tidak adanya batasan-batasan wilayah, tidak ada. Umat Islam satu. Kalau belum satu, wahidah, maka ada yang kurang, atau bahasa komputernya itu namanya masih file kita itu masih korup. Pikiran kita itu masih korup. Masih korup, ya. Belum sempurna, belum bagus. Ibarat install komputer itu belum sempurna. Ya, seharusnya sempurna kalau install itu. Nah, ini umat Islam juga harus begitu seharusnya. Harus terinstall dengan sempurna. Islam kafah. Al-Quran dan As-Sunnah itu diterima apa adanya, jujur, ikhlas lillahi ta'ala. Itu baru benar. Kalau kita cenderung kepada qaumiyah, ya, masing-masing qaumiyah, masing-masing kebangsaan, maka sebetulnya itu selain diharamkan di dalam Islam, juga telah menyebabkan umat Islam tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kuwah namanya, tidak memiliki kekuatan yang berarti untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi rahasianya seperti itu. Ibarat sapu lidi kalau satu-satu itu nggak kuat, tapi kalau diikat dengan ikatan akidah Islam, maksudnya dengan ikatan tali, ya, getah karet atau apalah yang kuat, pasti akan kuat, memiliki kuah, memiliki kekuatan. Apalagi umat Islam itu ikatannya satu sebenarnya, ikatan akidah Islamnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu. Sehingga ketika menghadapi musuh-musuh eksternal, bahkan di dalam surah Al-Baqarah itu, kita ini akan dihinggapi, ya, oleh orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik. Supaya kita kuat bagaimana? Ikatan kita harus kembali kepada ikatan akidah Islamiyah, itu, ya. Tidak cenderung ke golong-golongan, tidak cenderung kepada asobiyah, tidak cenderung kepada ikatan-ikatan kebangsaan yang semu, tetapi ikatan akidah Islamiyah. Itu yang benar, nih. Nah, pada faktanya kalau kita di tanah air, bagaimana? Kalau faktanya kita di masing-masing negara, itu fitrah manusia, tidak bisa mengelak. Itu adalah fitrah manusia. Tetapi pemikiran kita itu harus kita benarkan, yaitu kita kembalikan bahwasanya umat Islam itu adalah satu. Tidak terpecah belah, pikiran kita tidak terpecah belah. Jadi kita bagaimana menyatukan potensi umat ini, harus kita satukan. Jangan sampai terpecah belah. Ibarat orang psikologi itu mengatakan pikiran kita itu harus dewasa, harus matang, harus berkembang, ya, harus berpikir panjang, kata orang sekarang. Kata orang leluhur dulu juga begitu, berpikir panjang. Jangan mudah diadu domba, gitu. Jangan mudah di DVD-in perang. Kalau itu yang terjadi, ya kita nggak akan bangkit, umat Islam itu nggak akan bangkit. Kalau dipecah belah nggak akan bangkit. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala itu suka memecah belah. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai terpecah belah. Nah, kalau kondisi-kondisi ini belum ideal, belum bersatu, ya, belum bersatu,
maka sangat perlu dan bahkan wajib di dalam Islam. Ya. Apa itu? Nanti kita bahas ya setelah ini ya. Bahwasanya sekarang ini terasa sekali kebutuhan umat kepada orang-orang yang mau, orang-orang yang punya kemauan yang tinggi, yang mampu membawa kembali umat menuju kemuliaan dan ketinggiannya sebagaimana masa terdahulu, sahabat muslim. Jadi umat Islam itu tidak benar bahwasanya umat Islam itu di bawah saja. Ilmu pengetahuan dan teknologi di bawah, tidak benar. Umat Islam itu pernah tinggi. Pernah peradaban tertinggi sepanjang masa. Hampir 14 abad. Ya 13 abad lah kira-kira umat Islam itu maju. Orang Barat tidak mengenal namanya itu bilangan biner, bahasa biner 0 dan 1. Itu nggak kenal tuh. Yang mengenalkan itu justru umat Islam, yang mengenalkan ulama besar Islam, namanya Al-Khawarizmi, seorang polimet beliau ini, ahli dari berbagai bidang, ahli beliau itu jasa. Jadi kalau ingin dikatakan bahwa siapa yang berjasa itu apakah orang Barat, tidak, yang berjasa itu umat Islam. Bahasa biner bisa dimunculkan ulama Islam namanya Al-Khawarizmi, itu bilangan 0 dan 1. Jadi tinggal kemauan kita, tinggal kemauan putra-putra terbaik, putra-putri terbaik umat Islam ini. Tinggal kemauan saja. Nah, putra-putri terbaik itu siapa? Ya mulai dari kita ini sebenarnya. Mulai dari kita masing-masing, dari handai taulan kita. Kalau kita meneliti, kalau kita meriset ya di dalam Al-Quran itu, sebenarnya umat Islam telah didaulat ya, telah dikukuhkan, bahasanya begitunya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, Zat yang serba maha, untuk menjadi umat terbaik. Jadi umat Islam itu menjadi umat terbaik, dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, menjadi umat terbaik yang sekaligus menjadi pemimpin dan penuntun umat lainnya. Justru itu menuntun umat-umat di luar Islam, sehingga umat-umat yang lain itu tercerahkan gitu. Jadi harus menjadi pemimpin dan penuntun bagi umat-umat lainnya. Makomnya atau wilayahnya atau makomnya, levelnya itu adalah menjadi umat terbaik atau khairu ummah. Nah ini ternyata Allah kaitkan dengan sifat-sifatnya, yakni khairu ummah itu adalah cirinya yaitu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini harus jujur ini ya, bahwasanya khairu ummah itu dilekatkan ya, melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kondisi umat Islam akan sesuai dengan pernyataan Allah sendiri di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang sengaja Allah turunkan di kalangan manusia. Kalian menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Sahabat muslim, karenanya syarat yang disebut tadi menjadi kunci, menjadi miftah, menjadi kunci bagi terwujudnya khairu ummah. Apa itu? Bila umat telah menyepelekan atau bahkan menjauhkan diri dari langkah amar ma'ruf nahi munkar atau berdakwah, maka jangan berharap predikat khairu ummah akan tercapai. Tidak, sekali-kali tidak akan tercapai, tidak akan tercapai. Jadi predikat khairu ummah itu sudah dicetak di dalam Nas, di dalam Al-Quran, disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110, bahwasanya harus adanya amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Jadi amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim yang budiman, oleh karena itu hanya ada satu jalan untuk mengakhiri seluruh problema umat Islam di seluruh alam semesta ini, di seluruh kehidupan ini yang kompleks ini ya,
ibaratnya variabelnya itu sangat kompleks sekali ya, permasalahan umat Islam itu. Apa jalan yang paling bagus, yang paling sempurna, paling top gitu ya, paling integral, komprehensif itu apa? Yaitu melakukan aktivitas dakwah ini. Jadi kembali kepada aktivitas dakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, di mana hal itu sama artinya dengan peningkatan taraf berpikir umat dengan pemikiran Islami. Jadi kembali kepada taraf berpikir umat Islam, murni kepada akidah Islam, murni Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT, kembali kepada wahyu Allah SWT. Nah, setelah taraf berpikir umat Islam ini tinggi, semakin monoton tinggi gitu, umat akan mengetahui bahwa mereka membutuhkan sebuah wadah atau sebuah rumah sebagai tempat berlindung yang permanen, yang kokoh, yang nyaman, sekaligus memiliki kemampuan untuk menahan segala ancaman pihak luar yang akan menghancurkan untuk kedua kalinya. Jadi menjadi pilar penting. Apa jawabannya? Yaitu dakwah. Dakwah selain jawaban itu semua ya, untuk mengatasi seluruh problematika Ipolexos Hankam internasional itu, maka ia sekaligus dakwah itu sebagai sebuah kewajiban atau fardu dalam Islam, fardu ain ya, yang sifatnya wajib sebagaimana sholat 5 waktu sama. Kalau kita itu kan diwajibkan oleh Allah SWT, kalau ngerti itu kan aqimis sholat, tegakkan sholat. Padahal ada ayat-ayat banyak di dalam ayat Al-Quran itu sama persis ya, sama persis. Posisinya sama persis, yaitu misalnya ud'u sabili rabbika, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Itu juga perintah Allah SWT. Oleh karena itu kita sadari bahwasanya dakwah itu adalah sebuah jawaban dan sekaligus sebagai kewajiban atau fardhu ain untuk kita semuanya. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwasanya dakwah itu hanya untuk para yang sudah pintar bahasa Arab. Tidak. Dakwah itu untuk orang yang sudah di pesantren. Tidak. Yang benar adalah masing-masing kita itu punya kewajiban untuk berdakwah meskipun hanya satu ayat. Nah, itu di dalam hadis Rasulullah SAW. Walau ya, sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjutkan. Dakwah adalah sebuah kewajiban. Di antara keistimewaan Islam dibandingkan dengan agama dan ideologi lain, kalau kita mengatakan bahwasanya ideologi, maka Islam adalah sebuah ideologi. Malah justru lebih daripada ideologi. Kalau umat Islam itu menganggapnya Islam itu lebih daripada ideologi. Agama sekaligus ideologinya. Islam punya keistimewaan dibandingkan dengan agama dan ideologi lain. Kalau ideologi lain itu misalnya seperti kapitalisme, kemudian sosialisme, itu termasuk agama-agama selain Islam. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim di dalam Islam itu, setiap muslim untuk bertanggung jawab kepada saudaranya dan segenap umat manusia. Salah satu wujud tanggung jawab sepenuhnya itu adalah dakwah. Dakwah itu adalah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya termasuk seruan amal ma'ruf nahi munkar. Dengan dakwah manusia bisa keluar dari kegelapan jahiliyah, kebodohan menuju cahaya terang Islam. Nah, sehingga kita tertunjuki kita ini karena berkat dakwah juga. Kita bisa berislam itu karena apa? Karena tertunjukinya dakwah dari leluhur kita. Kerabat muslim, dakwah hukumnya wajib fardu ain. Setiap pribadi muslim yang telah balik dan berakal, baik laki-laki maupun perempuan, diperintahkan untuk berdakwah. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syura surah ke-42 ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falidzalika fad'u wastaqim kama
amirta wala tattabi ahwaahum. Karena itu berdakwalah dan beristiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepada kamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat yang ke-125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta bantalah mereka dengan cara yang baik. Rasulullah SAW pun bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Lebih dari itu Rasulullah SAW menyebut inti, tanda kutip, inti dari agama Islam ini adalah nasihat. Beliau Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu nasihat. Inti agama Islam ini adalah nasihat. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. Kerabat muslim, oleh karena itu tugas dan kewajiban dakwah berlaku umum atas setiap muslim tanpa memandang profesi, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang tingkat ilmunya. Nah, ini yang benar ya. Dakwah bukan sekedar tugas dan kewajiban pihak-pihak yang mendapatkan label-label, apalagi yang saat ini mau ada sertifikasi dari pihak-pihak ya. Ini tidak benar. Yang benar adalah tugas masing-masing individu. Arti luas ya, secara arti luas itu adalah masing-masing kita itu punya kewajiban untuk menjadi pendakwah atau dai ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena itu pengemban dakwah tak perlu ada stempel macam-macam, tidak perlu. Tapi yang jelas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan untuk dakwah kita semua, masing-masing kita. Jadi jangan sampai kita itu umat Islam terkaburkan esensi dakwah Islam, yaitu untuk berdakwah ini, dan akhirnya mengkaburkan atau adanya upaya menghalangi amar ma'ruf nahi munkar, termasuk amar ma'ruf nahi munkar kepada para penguasa di negeri-negeri kaum muslimin di seluruh dunia, di alam semesta ini. Jangan sampai kabur pemikiran kita ya. Kita harus jeli dan kritis ya, bahwasanya kalau ada upaya-upaya yang tidak benar maka kita luruskan bersama-sama. Semoga kerabat muslim yang budiman, setiap muslim pada hakikatnya adalah penyambung tugas Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah dakwah Islam ini. Risalah dakwah yang diemban Rasulullah SAW adalah ciri kemuliaan beliau. Oleh karena itu setiap muslim yang meneruskan aktivitas mengemban risalah dakwah juga akan memiliki kedudukan yang istimewa, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya banyak memberikan dorongan, support dan pujian yang ditujukan kepada para pengemban dakwah dan penyampai hidayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman misalnya di dalam Al-Quran surah Fussilat surah ke-41 ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Kerabat muslim, Imam besar Imam Hasan Al-Basri memberikan penjelasan terkait ayat di atas, bahwa mereka yang menyeru manusia ke jalan Allah adalah kekasih Allah, wali Allah, dan pilihan Allah. Mereka adalah penduduk bumi yang paling dicintai Allah karena dakwah yang mereka serukan, dakwah yang mereka lakukan. Inilah kemuliaan yang akan diberikan kepada setiap muslim yang berdakwah. Kerabat muslim, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya wallahu alam, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ajuri min tabi'ahu la yunqassu min ajuri him syai'a. Siapa saja
Siapa saja yang menyuruh manusia pada hidayah Allah, ia mendapatkan pahala sebesar yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutnya tanpa mengurangi sedikitpun pahala mereka. Rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim. Kerabat Muslim, pada malam hari ini kita juga literasikan bahwasanya dampak bila meninggalkan dakwah. Bagaimana? Kerabat, kemungkaran yang terjadi di tengah masyarakat akan menimbulkan kerusakan mereka. Jadi kemungkaran itu akan menimbulkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat juga. Penyimpangan dari aturan Islam akan berujung pada kebinasaan, kenistaan sebuah masyarakat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul qa'imi ala hududillahi wal waqi'i fiha kama qaum istahamu ala safinah fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum fa qalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana fa yatrukuhum wa ma'aradu halaku jami'a wa in akhadhu ala aidihim najaw wa najaw jami'a. Yang artinya wallahu alam, perumpamaan orang yang menaati hukum-hukum Allah dan para pelanggarnya adalah bagaikan suatu kaum yang menumpang kapal, sebagian menempati bagian atas dan sebagian lagi menempati bagian bawah. Yang berada di bagian bawah jika ingin mengambil air tentu harus melewati orang-orang yang di atasnya. Lalu mereka berkata, andai kata kita membuat lubang saja sehingga tidak mengganggu orang yang berada di atas kita. Andai yang berada di bagian atas memberikan orang-orang yang ada di bagian bawah menuruti kehendak mereka, niscaya semuanya akan binasa. Namun jika orang yang di bagian atas melarang orang yang ada di bagian bawah berbuat demikian, niscaya mereka selamat dan selamat pula semua penumpang kapal itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kerabat Muslim, disinilah pentingnya dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar itu. Oleh karena itu kemungkaran bisa segera dikendalikan, dikontrol ya sebelum membesar dan menghancurkan masyarakat seluruhnya. Jami'ah. Kerabat, keengganan melakukan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar akan menimbulkan malapetaka dan bencana yang tidak terbatas hanya menimpa orang-orang yang berbuat kerusakan dan penyimpangan saja, tetapi juga akan menimpa seluruh masyarakat jami'an, semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Peliharalah diri kalian dari fitnah atau bencana yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Ketahuilah Allah amat keras siksaannya. Al-Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat yang ke-25. Kerabat Muslim, Rasulullah SAW juga telah mengisyaratkan peringatan sebagaimana sabdanya yang artinya wallahu alam, sesungguhnya manusia bila melihat kemungkaran sedangkan mereka tidak berupaya mencegahnya, maka tunggulah saatnya Allah akan menurunkan azabnya secara menyeluruh. Hadis riwayat Abu Dawud. Kerabat Muslim, Rasulullah Muhammad SAW juga menjelaskan dampak yang terjadi jika dakwah ditinggalkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanallahu yab'atsu 'alaikum iqaba minhu tsumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar, atau jika tidak Allah akan menimpakan azabnya atas kalian. Lalu kalian berdoa kepadanya, tetapi Dia Allah tidak mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Muslim. Hadis tersebut memberikan dua pilihan saja, yaitu memilih dakwah atau memilih azab dan doa yang tak terkabul. Tak ada pilihan ketiga.
Artinya siapapun yang meninggalkan dakwah akan mendapatkan azab dan doanya tidak terkabul. Kerabat, dalam riwayat lain dinyatakan bahwa jika dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, akan muncul para penguasa jahat dan tidak menyayangi kaum muslim. Hadis riwayat Al-Basar dan At-Tabarani. Kerabat muslim, semua akibat buruk semua akibat buruk itu sekaligus menjadi indikator, menjadi korinah, menjadi indikasi yang menegaskan bahwa dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah wajib fardu ain. Meninggalkannya merupakan dosa. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT. Nah, kemudian kita literasikan juga dosa menghalangi dakwah. Jadi bagaimana dosa menghalangi dakwah, sahabat muslim, jika meninggalkan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar saja berdosa, apalagi menghalangi aktivitas mulia ini. Menghalangi dakwah adalah perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam para penghalang dakwah dengan azab yang pedih. Di dalam Al-Qur'an surat Hud surat ke-11 ayat yang ke-18 sampai 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala la'natullahi 'alal zalimin alladzina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati hum kafirun ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul 'adzab, yang artinya wallahu a'lam. Ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang zalim, yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan menghendaki supaya jalan itu bengkok. Mereka itulah orang-orang yang tidak meyakini adanya hari akhirat. Mereka itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk mengazab mereka di bumi ini. Sekali-kali tidak ada bagi mereka penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Siksaan itu dilipat gandakan atas mereka. Kerabat muslim, ayat ini sangat jelas gamblang sekali bahwasanya merupakan ancaman Allah SWT terhadap orang-orang yang menghalang-halangi dakwah. Mereka akan diazab oleh Allah SWT dengan azab yang keras. Sungguh besar dosa orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan dakwah dan bersekutu dengan kemungkaran. Perbuatan tersebut adalah pengkhianatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan umat Islam. Mudah-mudahan kita semuanya, kerabat muslim, kita termasuk orang-orang yang menolong orang yang berdakwah, termasuk pengantar dakwah, bahkan kita menjadi pelaku dakwah itu sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Kerabat muslim yang beriman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sama-sama bagaimana dakwah kita ini membentuk masyarakat yang islami. Jadi kita punya misi membentuk masyarakat yang islami, masyarakat yang taat kepada aturan-aturan Allah SWT dan Rasulnya, masyarakat yang bertakwa. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT, sebagai kewajiban yang sangat tegas perintahnya, dakwah harus mendapat perhatian serius dari umat untuk melaksanakannya dan meraih target-targetnya. Kerabat, tak bisa dipungkiri bahwa kebaikan masyarakat sangat ditentukan oleh giat tidaknya langkah dakwah yang dilaksanakan. Bila suatu saat umat tergelincir kepada perbuatan maksiat, dakwah segera akan meluruskannya. Dakwah juga membongkar keburukan beserta dampaknya dan sekaligus menyampaikan penyelesaian Islami bagi mereka, memberi solusi yang komprehensif bagi mereka. Sesungguhnya masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen subsistem yang satu dengan lainnya saling mempengaruhi. Bila ada sebagian subsistem tersebut rusak atau goyah, hal tersebut akan berakibat tidak lancarnya kerja subsistem lainnya. Karena itu sejak awal Rasulullah SAW mengingatkan umat Islam terhadap kondisi masyarakatnya. Beliau mengibaratkan kehidupan suatu umat ibarat sekumpulan manusia yang bersama-sama berlayar dalam sebuah kapal, sebagaimana yang kita sampaikan dalam hadis tersebut ya di atas tadi, yaitu seperti dalam berlayar dalam sebuah kapal, ada yang di bawah, ada yang di atas. Tapi kalau yang di atas itu melarang orang-orang yang bawah itu melubangi kapal, pasti insya Allah akan selamat semuanya. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah, demikian peribaratan yang memang terjadi
yang sesuai dengan faktanya sekarang. Bila ada sebagian orang dalam suatu masyarakat yang berbuat maksiat dan tidak pernah dinasihati apalagi dihentikan, maka hal tersebut akan diikuti oleh orang lain dan seterusnya, sehingga kemungkaran pun menjadi merajalela. Tetapi bila sejak awal masyarakat mengetahui lalu berusaha menghentikan kemungkaran tersebut, masyarakat pun bisa diselamatkan. Begitulah fakta suatu masyarakat. Kerabat muslim, karenanya bila kita simak kemungkaran yang banyak di masyarakat, biasanya bermula dari seseorang atau satu pihak tertentu. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kerabat muslim, karena bila kita simak kemungkaran yang banyak di masyarakat, biasanya bermula dari seseorang atau satu pihak tertentu. Misalnya, perilaku seks bebas di kalangan remaja dan pemuda pada faktanya ternyata dimulai oleh kalangan terbatas saja, di kos-kosan, di komplek misalnya, itu ya. Namun karena tidak adanya upaya penanggulangan yang serius, hal tersebut berkembang terus, bahkan sudah dianggap sebagai hal yang lumrah semata, bukan suatu kesalahan. Demikian pula aktivitas suap penyuap, perjudian, pelecehan seksual, dan berbagai perilaku kriminal lainnya, semua itu dimulai oleh perbuatan yang awalnya kecil, kerabat. Awalnya kecil, yang tidak secara serius dihilangkan, sehingga berakibat makin meluas dampak dan para pelakunya, kerabat muslim. Nah, oleh karena itu, masyarakat Islam itu seperti apa sih yang kita impikan itu? Masyarakat yang bagaimana? Yaitu masyarakat Islam adalah suatu bentuk masyarakat yang khas, yang unik, yang tersusun dari komponen-komponen subsistem yang saling mendukung dan saling menguatkan. Jadi menjadi sebuah ekosistem yang bagus, yang saling mendukung dan menguatkan. Masyarakat Islam terbentuk dari penduduk individu, tidak hanya penduduk, tapi juga punya pemikiran dan perasaan yang Islam yang sama-sama menyokong, yang disempurnakan oleh sistem Islam yang paripurna. Jadi ada namanya sistem Islam supaya menjadi komponen yang kuat, saling menguatkan di tengah-tengah masyarakat itu. Penduduk yang bermukim di masyarakat Islam tidak hanya terdiri dari kaum muslimin, ingat itu, tidak hanya orang mukmin saja. Hanya saja meskipun terdapat warga non muslim, namun seluruh warga menetapkan aturan yang sama, yakni aturan Islam. Jadi sebenarnya nggak masalah umat di dalam tengah-tengah masyarakat itu ada umat Islam, ada non-Islam, ya, nggak masalah. Tetapi yang mengikat aturan ini Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan, yaitu menurunkan Islam itu untuk mengatur mereka juga di dalam tata aturan, tata kelola di tengah-tengah masyarakat. Itu yang benar, ya, yang benar, yang sahih. Karena Islam diturunkan untuk seluruh manusia, nas, ya, jami'an, bukan hanya untuk kaum muslimin. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu, ya ayat nas, untuk manusia. Jadi Islam itu untuk manusia seluruhnya di muka bumi. Nah, wujud nyata masyarakat Islam ditandai secara global oleh keberadaan suatu wilayah berdaulat yang di tempat tersebut diterapkan peraturan Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara integral. Dan keamanan perlindungan wilayah tersebut ditangani secara penuh hanya oleh kaum muslimin, independen kaum muslimin, tanpa adanya intervensi dari pihak lain secara nyata atau terselubung. Hal tersebut sesuai dengan fakta sejarah kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya yang kemudian berlanjut terus selama 14 abad lamanya. Luar biasa sebenarnya umat Islam ini. Pilar-pilarnya sudah jelas, yaitu pilar-pilar dakwah, dan misinya jelas, yaitu membentuk masyarakat Islami di tengah-tengah kehidupan di alam semesta ini. Kita patut bersedih, kerabat muslim, bahwasanya kehancuran masyarakat Islam itu justru terjadi pada awal abad ke-20 ini. 1900-an, berarti kalau dikatakan abad 20 berarti 1900-an, berarti begitu ya. Yakni dengan runtuhnya, ya, kebersamaan kita, persatuan hakiki umat Islam, satu ikatan seperti satu lidi tadi, maksudnya ikatan sapu lidi, ya, yaitu sistem, kalau dalam hadis disebut khilafah ala minhajin buah, itu ya, yaitu runtuhnya Turki Utsmani, ya, kekhilafan Turki Utsmani pada masa pemerintahan Khalifah, ya,
Abdul Majid yang kedua. Kejadian paling menghancurkan umat dan kekuatan tersebut terjadi pada bulan Maret 1924, kerabat. Sebagai hasil kerja keras musuh-musuh Islam dengan ujung tombaknya, siapa yang tidak kenal? Yang namanya Mustafa Kemal Atatürk, seorang Yahudi Tulen, asli Tulennya, Yahudi Tulen, kaki tangan Inggris yang pernah disusupkan ke dalam militer Turki. Semenjak kudetanya menghancurkan sistem khilafah Islamnya dan menggantinya dengan Republik Sekuler Turki. Mustafa Kemal menghancurkan seluruh hal kemasyarakatan dan kenegaraan yang berbau Islam, diganti dengan gaya sekuler dan sangat anti-Islam. Bahasa-bahasa semua diganti dengan bahasa Turki. Bahkan Aten diganti dengan bahasa Turki dan seterusnya. Sangat sekuler. Na'udzubillah min dzalik ya. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT. Kini, di saat kejadian menyedihkan itu telah berlalu lebih dari puluhan tahun ya, sudah hampir 8 dasawarsa ya, sudah 70 tahunan lebih ya, umat masih sedikit yang sadar dan berjuang mengembalikan masyarakat Islam yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Masih sedikit ya, perlu proses. Memang semua proses itu perlu kesabaran, punya ketelatenan, punya ketelitian dan kesabaran yang sangat matang, yang sangat panjang. Memang berat perjuangan itu untuk mengembalikannya, tetapi adalah pahalanya besar sekali, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hasilnya, tetapi prosesnya itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesabaran itu. Namun bila usaha tersebut tak pernah dimulai, jelas umat tak akan mampu menyelesaikan problema seluruhnya, yaitu ideologi, politik, sosial, pertahanan keamanan, budaya, sosial, ya, ekonomi, dan seterusnya. Bahkan suatu problem yang paling kecil sekalipun ya, kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT. Walhasil, dakwah umat yang telah ada sekarang ini harus terus ditumbuh kembangkan, tumbuh dan berkembang terus menerus dengan kemampuan yang paling prima kita, kemampuan yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dengan berbagai fasilitas termasuk melalui Zoomiyah ini, bisa melalui streamingnya, nanti suatu saat kita melakukan streaming ya. Kemudian bisa melalui YouTube ya, dan menggunakan OBS ya, nanti kita literasikan sama-sama. Tentu yang jauh lebih penting lagi adalah kita sama-sama memiliki masing-masing diri kita punya target, tujuan, tahapan, dan usaha yang nyata, real ya, dan sahih dalam rangka mewujudkan dakwah yang sempurna, yaitu dakwah menuju kembalinya masyarakat Islami. Oleh karena itu, tidak mungkin membuat proyek masyarakat yang Islami, tidak mungkin. Kalau kita sendirian nggak mungkin. Itu ngibul, itu ilusi. Benar. Yang benar adalah kita punya proyek bersama masyarakat yang Islami, itu perlu kekompakan, kerjasama, persaudaraan, kebersamaan, baik individu, kemudian harus membuat semacam gerakan, semacam kelompok dakwah, harus itu. Kalau nggak punya kelompok dakwah nggak mungkin, harus punya kelompok dakwah. Jadi dakwah itu tidak hanya pribadi, tetapi juga kelompok dakwah. Kalau dalam bahasa Arab, kelompok dakwah itu namanya kutlah atau hisib juga bisa, atau satu umat juga bisa ya. Jadi harus ada satu ya, minimal ada satu gerakan, minimal gerakan bersama yang punya visi misi yang masyarakat yang Islami di alam semesta ini. Jadi tidak boleh sendiri, kalau sendiri nggak akan bakal mungkin, tetapi harus bersama-sama dan disertai dengan keikhlasan yang tinggi. Tidak mengejar jabatan, tidak, tapi hanya keikhlasan semata yang dinilai oleh Allah SWT. Jadi ikhlas dan benar lillahi ta'ala, itu ya, harus punya kesabaran yang tinggi, dan kesabaran yang tinggi sekali ya. Ini mahal kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kesabaran yang tinggi, dengan pengorbanan yang tinggi, dengan keikhlasan yang tinggi, dengan semangat atau himmah yang tinggi, dengan hammam yang tinggi, dengan azmah yang tinggi. Seperti itu.
Sebagai penutup, mari kita sama-sama kita ingatkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa saja yang menyaksikan kemungkaran, hendaklah ia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tak mampu, dengan lisannya. Jika tak mampu, dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Mari kerabat muslim yang beriman, yang dimuliakan Allah SWT, kita bersama-sama, ya, kita menyadari bersama-sama dakwah itu adalah kewajiban, sebagaimana kewajiban kita melaksanakan sholat 5 waktu itu sama dengan kewajiban-kewajiban dalam Islam lainnya. Dakwah itu adalah fardhu ain juga. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terlibat menjadi perilaku, menjadi pelaku dakwah, ya, baik personal, pribadi, kemudian dalam jamaah atau dalam kutlah atau dalam hizib atau dalam satu umat, ya, yang menyeru kepada Islam, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan pada malam hari ini. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, kalau ada kelebihan diikhlaskan saja. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jazakumullah khairan katsira wa sa'adna wa taqabbal akhirah. Dengan ikhwas sekalian, Bapak Haji Muhammad Hasbi, Ustadz Bairi, ya, Ustadz Waryanto, Pak Nur Hadi, ya, Akhina Rukin, dan Galaksi. Ini enggak ada misalnya Galaksi ini. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah, ya, untuk minggu depan juga bisa. Insya Allah kalau ulun nggak ada halangan, insya Allah rutin setiap malam Kamis, ya, insya Allah kita semua melibatkan sama-sama. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum jami'an. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun tutup sumiahnya nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.